Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia, di mana penduduknya hidup di bawah pengawasan, isolasi informasi, dan kontrol negara yang mengatur setiap aspek kehidupan. Sementara itu, Kim Jong-un mengelilingi dirinya dengan struktur yang dirancang dengan cermat untuk melindungi keamanan dan kekuasaannya. Istana-istana tersembunyi, jalan-jalan berlapis baja, dan simbol-simbol publik memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tidak dapat dicapai. Tetapi bukan itu saja. Apa rahasia pribadi Kim Jong-un yang paling terjaga kerahasiaannya sehingga memungkinkan dia tetap berkuasa? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Jaringan keuangan gelap yang mendukung rezim Korea Utara. Jaringan ini tidak terlihat oleh publik dan tidak muncul dalam catatan ekonomi resmi, tetapi tanpanya, sebagian besar kekuatan strategis Kim Jong-un akan runtuh. Inti dari sistem ini adalah apa yang disebut perusahaan cangkang, yang mensimulasikan operasi sah di sektor-sektor seperti pertambangan, tekstil, dan farmasi. Meskipun terdaftar secara sah di luar negeri, tujuan sebenarnya mereka adalah memindahkan modal melalui kontrak fiktif, faktur yang dimanipulasi, dan transfer rahasia. Operator yang menjalankannya direkrut bukan karena keterampilan bisnis mereka, tetapi karena kesetiaan mereka terhadap rezim dan kesediaan mereka untuk menggunakan identitas palsu yang diperkuat dengan dokumentasi yang diubah. Lokasi sumber daya mengikuti logika yang jelas. Wilayah dengan undang-undang yang mempersulit pelacakan, seperti Panama, Kepulauan Virgin Britania Raya, atau Seychelles. Dari sana, dana tersebut dialihkan dalam porsi kecil ke bank yang bertindak sebagai perantara, menghindari konsentrasi yang mungkin menimbulkan kecurigaan. Setiap akun didaftarkan atas nama orang-orang yang dipilih dan dirotasi secara cermat, guna memastikan tidak ada transaksi yang terkait langsung dengan Korea Utara. Selain sirkuit digital, rezim tersebut mempertahankan penggunaan kurir tunai. Agen-agen ini secara fisik mengangkut emas batangan, uang kertas, perhiasan, dan batu mulia melintasi perbatasan yang memungkinkan mereka memasok jaringan lokal yang membutuhkan likuiditas segera. Rute telah diatur sebelumnya dan menjalani pemeriksaan internal untuk mencegah kebocoran, dan personel yang terlibat dilatih dalam kamuflase khusus dan protokol pengiriman. Operasi pengawasan internasional yang dipimpin oleh lembaga keuangan multilateral telah berupaya melacak pergerakan ini dengan alat yang semakin canggih. Audit, embargo, investigasi dan sanksi telah diterapkan di berbagai bidang. Namun ketahanan sistem terletak pada kemampuannya untuk memperbarui dirinya. Setiap kali perantara terdeteksi, perantara lain menggantikannya. Setiap kali satu perusahaan diblokir, muncul perusahaan lain yang terdaftar. Fleksibilitas adalah bagian penting dari strategi. Tujuan mekanisme ini bukan hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Dana yang diperoleh melalui saluran ini secara langsung menyokong program pertahanan, pengembangan teknologi militer, pembelian material terbatas, dan keuntungan pribadi yang menjamin loyalitas elit politik dan militer. Negara ini membiayai pembelian peralatan canggih, teknologi penggunaan ganda, suku cadang rudal, dan barang-barang konsumen mewah yang diperuntukkan bagi elit penguasa. Di dalam negeri, warga tetap sama sekali tidak menyadari adanya infrastruktur paralel ini. Sementara ekonomi domestik tetap tunduk pada kontrol yang ketat, upah rendah, dan penjatahan, cadangan riil beredar dalam sirkuit yang sepenuhnya terpisah. Badan-badan resmi tidak memiliki visibilitas atas dana-dana ini yang dikelola dari kantor-kantor terpisah di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat. Infrastruktur tersembunyi, istana berbenteng, dan bunker operational rezim. Di seluruh Korea Utara, jaringan kompleks perumahan dan benteng yang sangat terspesialisasi berfungsi sebagai tulang punggung keamanan kepemimpinan. Infrastruktur ini yang mencakup lebih dari selusin istana, tempat perlindungan bawah tanah, dan pusat komando, tidak dirancang sebagai serangkaian tempat tinggal mewah.
ia berfungsi sebagai sistem taktis yang dirancang untuk menjaga operasional rezim di bawah ancaman apapun. Kompleks Ryongsong yang terletak di pinggiran Pyongyang terkenal karena kepentingan strategisnya. Dilengkapi dengan dinding berlistrik, sensor canggih, pos pengawasan dengan artileri ringan, dan terowongan yang menghubungkan ke instalasi militer, ia berfungsi sebagai pusat komando utama. Selain ruang hunian, di dalamnya juga terdapat ruang pemantauan, ruangan berlapis baja untuk pertemuan krisis, dan sistem komunikasi terenkripsi yang memelihara hubungan langsung dengan unit bersenjata utama negara. Pangkalan Wonsan di pantai timur memperluas kemampuan operasional dengan mengintegrasikan operasi maritim dan udara. Dengan pelabuhan pribadi yang menampung kapal yang dilengkapi untuk evakuasi cepat dan helipad yang terhubung ke rute strategis, lokasi ini memperkuat kapasitas mobilitas jika terjadi keadaan darurat. Infrastrukturnya menggabungkan area rekreasi seperti kolam renang dan pusat kebugaran, dengan ruang operasional tingkat tinggi, termasuk ruang situasi dan depot pasokan penting. Bunker bawah tanah, yang dibangun di bawah tempat tinggal utama, memiliki fungsi vital. Dirancang untuk menahan benturan balistik dan serangan udara, mereka dilengkapi sistem tenaga otonom, cadangan makanan untuk beberapa bulan, tangki air yang disaring, dan lingkungan bertekanan dengan kontrol kualitas udara. Rute akses didistribusikan secara berlapis, dikontrol oleh personel keamanan khusus yang menggunakan tindakan biometrik, perangkat otentikasi elektronik, dan kode masuk bergilir. Memelihara jaringan ini merupakan tugas berkelanjutan yang melibatkan para insinyur, arsitek, dan teknisi yang bekerja di bawah standar kerahasiaan yang ketat. Setiap komponen, dari sistem ventilasi hingga mekanisme penyegelan, diperiksa secara berkala untuk memastikan kesiapan operasionalnya. Persediaan, termasuk suku cadang dan bahan berteknologi tinggi, dibeli melalui jaringan perantara yang memungkinkan mereka menghindari pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh sanksi internasional. Karakteristik mendasar dari desain strategis adalah penyebaran geografis. Dengan mendistribusikan kompleks ke berbagai wilayah, risiko serangan terkoordinasi yang membahayakan seluruh struktur komando berkurang. Rute yang digunakan untuk mengangkut pemimpin direncanakan dengan cermat, diubah secara berkala, dan diawasi oleh unit-unit terdepan yang memeriksa setiap titik di sepanjang jalan. Konvoi yang mengangkutnya meliputi kendaraan bala bantuan, tindakan penanggulangan elektronik, dan sistem pengacau untuk melindungi komunikasi. Di dalam setiap kompleks, ruang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung. Mereka diperlengkapi untuk memungkinkan kegiatan pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan. Ruang komando dilengkapi sistem terkini yang memadukan peta digital, komunikasi militer, dan platform analisis taktis. Dari pusat-pusat ini, Kim Jong-un dapat mengeluarkan perintah langsung, mengkoordinasikan pergerakan pasukan, atau membuat keputusan penting bahkan selama krisis nasional. Isolasi eksternal diperkuat oleh hambatan fisik dan alami. Transportasi. Strategis, lapis baja, rute rahasia, dan perpindahan kepemimpinan infrastruktur. Transportasi. Kim Jong-un adalah jaringan komprehensif yang diorganisasikan untuk menjalankan fungsi jauh melampaui mobilitas pribadi. Setiap kendaraan, pesawat terbang, atau kapal dikonfigurasikan sebagai bagian dari sistem yang memungkinkan pergerakan dalam kondisi keselamatan yang ketat, kesinambungan komando, dan kemampuan respons kontingensi. Di lapangan, lebih dari 100 mobil didistribusikan secara strategis di seluruh negeri. Limusin lapis baja Mercedes-Benz, Rolls-Royce Phantom yang diperkuat secara khusus, dan kendaraan sport seperti Audi R8 dan Range Rover membentuk armada yang tidak hanya mencolok tetapi pada dasarnya taktis. Unit-unit ini yang diperkenalkan melalui jaringan internasional yang menghindari sanksi, menggabungkan teknologi canggih, kaca balistik, ban anti bocor,
lapisan pelindung multilapis, dan sistem komunikasi terenkripsi. Kendaraan dirotasi secara teratur, menghindari pola yang dapat dideteksi. Di wilayah udara, Kim Jong-un terutama menggunakan pesawat Ilyushin 62M yang diperbaharui sebagai platform penerbangan eksekutif. Kapal-kapal ini dilengkapi kabin pribadi, area istirahat, sistem navigasi terkini, dan perangkat pengacau, memungkinkan pelayaran panjang tanpa singgah. Setiap rencana perjalanan direncanakan dengan rute alternatif, mempertimbangkan skenario penghindaran dan lapangan udara yang aman, baik di dalam maupun di luar negeri. Segmen maritim memperkuat opsi pelarian dan transfer yang disediakan. Kapal pesiar mewah, seperti Princess 92 BMI, beroperasi dari pangkalan yang dekat dengan pemukiman pesisir. Kapal-kapal ini dilengkapi kabin yang diperkuat, radar aktif, dan ruang yang dilengkapi untuk komunikasi taktis. Meskipun tampak sebagai simbol waktu luang, mereka memiliki peran ganda, siap diaktifkan dalam perjalanan rahasia yang jauh dari radar asing. Setiap gerakan yang dilakukan pemimpin didahului oleh proses multifase yang terkoordinasi. Tim pendahulu memeriksa rute, melakukan pemeriksaan keamanan, dan menyesuaikan waktu keberangkatan. Pemindahan tidak pernah mengikuti rutinitas tetap. Rute berubah, jadwal dimodifikasi, dan kendaraan diganti sesaat sebelum setiap operasi untuk meminimalkan kebocoran. Bahkan pilot, pengemudi, dan kapten pun diganti secara berkala, yang mencegah mereka mengumpulkan informasi sensitif. Jaringan swasta untuk menjaga kohesi internal rezim. Di puncak kekuasaan Korea Utara, ada sistem yang diperuntukkan untuk mendukung rombongan langsung pemimpinnya. Kelompok ini, yang diidentifikasi oleh laporan eksternal sebagai pasukan pencari kesenangan, terdiri dari wanita muda yang dipilih melalui proses yang dijalankan dengan cermat, yang peran utamanya adalah untuk memperkuat hubungan internal antara komandan politik dan militer senior. Anggota-anggota ini dipilih oleh agen khusus yang mengunjungi lembaga pendidikan dan budaya, mengidentifikasi orang-orang muda yang memenuhi persyaratan penampilan, keterampilan, dan kebijaksanaan. Setelah terpilih, mereka dipindahkan ke pusat pelatihan tempat mereka menerima instruksi dalam bidang musik, tari, etika, percakapan diplomatik, dan dukungan sosial. Sebagian besar tidak berinteraksi langsung dengan Kim Jong-un. Pekerjaan mereka difokuskan pada menghadiri acara-acara internal yang diselenggarakan untuk para aktor utama rezim. Keluarga mereka yang terpilih akan diberitahu berdasarkan ketentuan yang tidak dapat dinegosiasikan. Sebagai imbalannya, mereka menerima perbaikan materi, perumahan yang dipindahkan, akses ke makanan tambahan, dan hak istimewa yang sulit diperoleh bagi masyarakat umum. Fakta sepihak ini menjamin keheningan kolektif, menjaga operasi bebas dari campur tangan atau pertanyaan. Para peserta pada bagian mereka tunduk pada sistem disiplin ketat yang mengatur tidak hanya kinerja mereka, tetapi juga perilaku dan keawetan mereka. Ruang lingkup kegiatan kelompok ini luas. Dari penampilan di acara-acara pribadi hingga bantuan pribadi di pertemuan politik, peran mereka adalah untuk memungkinkan ruang-ruang kekuasaan privat berfungsi tanpa gesekan atau gangguan. Rutinitas interaksi yang direncanakan secara cermat berupaya menjaga kekompakan lingkaran pemerintahan, memperkuat komitmen dan aliansi pribadi yang tidak tercermin dalam dokumen resmi. Pemeliharaan material sistem ini melibatkan sumber daya yang signifikan. Pakaian, kosmetik, perhiasan, dan aksesori berasal dari pemasok internasional yang dibeli melalui jaringan impor tidak langsung. Pengeluaran dikelola melalui dana khusus yang tidak muncul dalam anggaran publik atau catatan menteri. Tunjangan tersebut bahkan mencakup kesempatan pendidikan atau perjalanan selektif ke luar negeri yang diselenggarakan di bawah pengawasan ketat aparat negara. Keabadian dalam kelompok terbatas dalam waktu. Setelah menyelesaikan masa tugasnya, para peserta ditugaskan kembali ke peran administratif
yang tidak terlalu menonjol, atau ditugaskan sebagai istri anggota militer yang dapat dipercaya. Proses ini memungkinkan informasi tersebut didistribusikan ulang tanpa risiko informasi rahasia yang diperoleh selama partisipasinya bocor ke dunia luar. Transisi ditangani berdasarkan protokol tertutup, diawasi oleh pejabat terlatih khusus untuk memastikan kontrol penuh atas setiap langkah. Peran skuadron swasta tidak boleh dipahami sebagai komponen dekoratif atau sekadar rekreasi. Perannya bersifat taktis, membangun jaringan loyalitas internal, memperkuat hubungan informal antara pelaku utama, dan memelihara ekosistem komitmen yang menjaga stabilitas kepemimpinan. Dalam lingkungan ini, keintiman bukanlah suatu pemanjaan. Itu adalah alat fungsional yang memungkinkan pemeliharaan keselarasan pribadi dan strategis. Pasokan makanan mewah sebagai simbol stratifikasi politik. Dalam sistem pangan Korea Utara, kesenjangan antara barang yang diperuntukkan bagi elit penguasa dan kebutuhan yang disediakan bagi warga biasa merupakan salah satu ekspresi paling menonjol dari tatanan hierarki yang berlaku. Sementara penduduk menerima jatah yang diatur secara ketat, berpusat pada beras, jagung, dan kacang kedelai, elit politik memiliki akses ke produk-produk mewah yang dibawa ke negara tersebut melalui jaringan gelap. Barang-barang yang diperuntukkan bagi pimpinan antara lain kaviar, daging sapi wagyu, lobster, foie gras, keju Eropa, dan anggur impor. Barang-barang ini tidak masuk melalui rute resmi. Perantara internasional mengatur rantai transportasi yang menghindari inspeksi, menggunakan pemindahan muatan, perubahan label, dan pengiriman yang disamarkan. Pengiriman disinkronkan untuk memastikan bahwa produk tiba dalam kondisi optimal ke dapur khusus yang memprosesnya. Fasilitas tempat makanan ini ditangani dan disimpan dilengkapi dengan teknologi khusus, pendinginan canggih, dapur yang dirancang dengan standar internasional, dan sistem pengawasan. Para koki yang bertugas menerima pelatihan dalam menyiapkan bahan-bahan impor dan beroperasi di bawah protokol keselamatan yang mencakup kontrol kualitas dan pra-inspeksi, guna meminimalkan risiko yang terkait dengan konsumsi. Di luar sirkuit ini, masyarakat umum hidup terperangkap dalam model yang restriktif. Kuota negara hanya menyediakan kebutuhan dasar dalam hal gizi, dan akses rutin terhadap protein hewani sangat terbatas. Masyarakat pedesaan, khususnya yang rentan, menghadapi kekurangan yang berulang ketika hasil panen lokal tidak mencukupi dan impor legal tidak cukup untuk mengkompensasi kekurangan tersebut. Produk yang berhasil masuk ke pasar gelap ditawarkan dengan harga selangit, yang selanjutnya meningkatkan hambatan masuk antar kelas. Kepemimpinan tidak secara terbuka mengungkapkan ketidaksetaraan ini. Gambar yang disiarkan oleh media pemerintah menunjukkan Kim Jong-un mengawasi pertanian, mengunjungi fasilitas makanan, dan menghabiskan waktu bersama para petani. Jamuan makan malam pribadi, jamuan makan yang diselenggarakan untuk pejabat tinggi, dan gudang yang penuh dengan barang impor tidak menjadi bagian narasi media dan tetap tersembunyi dari pandangan kebanyakan orang. Logistik yang mendukung sirkuit eksklusif ini dilindungi oleh mekanisme kerahasiaan yang ekstrim. Mereka yang bertanggung jawab atas transportasi, penyimpanan, dan persiapan memahami bahwa setiap upaya untuk mengalihkan pasokan ke jaringan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius, dengan konsekuensi mulai dari hukuman penjara hingga hukuman teladan. Perisai ini memastikan barang-barang kelas atas tetap tertahan di tempat khusus, tanpa kemungkinan kebocoran ke lantai tengah atau bawah. Ruang di mana makanan ini dikonsumsi memiliki fungsi yang melampaui sekadar kuliner. Jamuan makan yang diselenggarakan untuk anggota kunci rezim, bersulang pribadi, dan makan malam strategis berfungsi sebagai tempat untuk mengonsolidasikan aliansi, memperkuat posisi hierarkis, dan memperkuat komitmen internal. Setiap hidangan yang dihidangkan, setiap gelas yang dibagikan, dan setiap bahan eksklusif yang digunakan secara material memperkuat perbedaan antara mereka yang menduduki posisi tertinggi dan mereka yang tetap berada di luar lingkaran tersebut. Rincian kuantitatif tentang besarnya operasi ini tetap berada di luar jangkauan publik.
Perkiraan yang dihasilkan oleh badan-badan internasional, laporan pembelot, dan analisis satelit menunjukkan bahwa bahkan di saat tekanan eksternal maksimum, aparatur negara tetap menyediakan pasokan untuk kaum elit. Embargo, sanksi, dan blokade memperlambat rute tertentu, tetapi tidak membongkar jaringan yang menjamin pasokan barang mewah ke tingkat kekuasaan tertinggi. Arsitektur simbolik. Kekuatan visual sebagai alat untuk kontrol total. Di Korea Utara, jaringan luas monumen, patung, dan mural yang didedikasikan untuk keluarga Kim berfungsi sebagai alat dominasi, bukan sekadar ornamen publik. Struktur-struktur ini memastikan bahwa kehadiran kepemimpinan tertanam di semua ruang yang terlihat, dari pusat kota hingga desa-desa terpencil. Jauh dari membatasi diri untuk memuliakan tokoh sejarah, mereka merupakan perangkat sistematis yang memperkuat dominasi politik pada tingkat visual, sosial, dan emosional. Istana Matahari Kumsusan menonjol sebagai epicentrum jaringan ini. Jenazah Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang dibalsem disemayamkan di sana dapat diakses berdasarkan protokol ketat. Situs ini tidak berfungsi sebagai museum atau pusat sejarah, melainkan sebagai situs upacara wajib. Setiap warga negara harus mengunjunginya setidaknya sekali untuk memberi penghormatan. Kunjungan pimpinan saat ini ke tempat ini bukan sekadar acara seremonial. Kunjungan tersebut melambangkan kesinambungan garis keturunan dan menggarisbawahi hubungan antara generasi yang berkuasa. Struktur lain yang tersebar di seluruh negeri, dari patung-patung megah hingga plakat peringatan, menanggapi rencana terpusat. Keputusan tentang desain, ukuran, dan lokasi berasal dari badan negara yang mengawasi setiap detail. Pihak berwenang mengatur penggantian bagian yang rusak, perluasan elemen yang ada, dan pembaruan prasasti, menyelaraskan wacana simbolis dengan tujuan politik terkini. Material yang digunakan, seperti perunggu, granit, dan marmer, diperoleh melalui jaringan yang menghindari sanksi internasional sehingga menjamin pelaksanaan proyek-proyek ini secara berkelanjutan. Dari sudut pandang sekolah, peran pedagogis simbol-simbol ini diuraikan dengan jelas. Melalui pelajaran, lagu, slogan, dan kegiatan masyarakat, anak-anak memahami bahwa sosok pemimpin merupakan sumber utama kemajuan, perlindungan, dan persatuan nasional. Memasukkan unsur-unsur ini ke dalam pendidikan dini memastikan bahwa citra resmi menyertai warga negara sejak tahun-tahun awal kehidupan. Partisipasi dalam upacara publik diatur secara ketat. Warga dipanggil secara berkelompok berdasarkan wilayah dengan daftar kehadiran, instruksi yang tepat tentang pakaian, gerakan yang diizinkan, dan perilaku yang diharapkan. Gambar-gambar yang diambil pada acara-acara ini diproduksi oleh tim resmi yang dengan cermat memilih sudut dan pemandangan untuk memproyeksikan citra kohesi dan persatuan. Catatan yang dihasilkan kemudian didistribusikan melalui media pemerintah, memperkuat narasi loyalitas kolektif. Biaya yang terkait dengan infrastruktur simbolis ini tidak tercermin dalam neraca yang dapat diakses publik. Perkiraan independen menunjukkan bahwa karya simbolis menyerap sumber daya yang cukup besar, tidak hanya dalam konstruksi, tetapi juga dalam pemeliharaan, pencahayaan, keamanan, dan perencanaan acara terkait. Namun secara internal, investasi ini disajikan sebagai ungkapan spontan rasa terima kasih rakyat dan menghindari diskusi terbuka apapun terkait prioritas negara. Dampak praktis perangkat ini jauh melampaui bidang visual. Setiap monumen dan mural bertindak sebagai penanda teritorial yang menghilangkan ruang bebas dari pengaruh pemerintah. Tak ada satu pun lapangan, lembaga pendidikan, gedung publik, atau kawasan administratif yang luput dari unsur-unsur ini, yang berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan kehadiran pimpinan. Penempatan strategis ini mengurangi persepsi otonomi lokal dan mengonsolidasikan peran pemimpin sebagai sosok yang selalu hadir di mana-mana. Dalam dinamika sehari-hari,
simbol merasuki ritual individu dan komunitas. Upacara sekolah, ulang tahun kerja, pernikahan, dan pemakaman termasuk komponen penghormatan wajib. Bahkan rumah-rumah pribadi harus memajang potret resmi dan slogan-slogan patriotik. Penyisipan unsur-unsur simbolik ke dalam kehidupan sehari-hari mengubah hubungan antara individu dan kepemimpinan menjadi ikatan yang tidak terputus. Isolasi informasi, pengepungan total terhadap penduduk Korea Utara. Di Korea Utara, pengendalian informasi adalah sistem kedap udara yang memblokir semua akses spontan ke dunia luar. Model ini bukan sekadar penyensoran parsial, tetapi mekanisme komprehensif yang mencegah penduduk untuk berhubungan dengan sumber eksternal, memastikan bahwa setiap informasi, gambar, atau berita yang beredar di negara tersebut benar-benar selaras dengan narasi resmi. Telekomunikasi beroperasi secara eksklusif melalui jaringan internal. Sistem yang dikenal sebagai Kwangmyong memungkinkan penelusuran terbatas ke situs web nasional yang dipilih dan disetujui oleh pihak berwenang. Ponsel, meskipun tersebar luas di kalangan masyarakat, dibatasi untuk koneksi internasional. Bahkan perangkat elektronik yang diimpor pun dirusak untuk membatasi kemampuannya dalam menangkap sinyal asing. Radio dan televisi yang dikalibrasi untuk memblokir siaran dari negara lain memperkuat penghalang ini. Pengawasan teknologi tidak terputus. Tim khusus melakukan inspeksi berkala terhadap rumah, sekolah, dan tempat kerja, mengidentifikasi perangkat yang tidak sah. Penggunaan flash drive USB, kartu penyimpanan, atau radio gelap untuk memasukkan konten asing dianggap sebagai pelanggaran serius, dengan hukuman mulai dari penjara yang lama hingga pembalasan terhadap anggota keluarga. Iklim ketakutan menghambat setiap upaya untuk memutus isolasi ini, membangun penyensoran diri yang didasarkan pada kepatuhan dan ketakutan. Tujuan utamanya adalah membentuk persepsi realitas yang sesuai dengan kepentingan rezim. Laporan berita menggambarkan Korea Utara sebagai negara yang kuat dan tangguh yang terus-menerus dikepung oleh musuh eksternal. Kekurangan material, gangguan energi, dan pembatasan ekonomi secara resmi ditafsirkan sebagai hasil eksklusif dari konspirasi asing, menghilangkan kemungkinan apapun untuk menghubungkannya dengan keputusan internal. Sistem pendidikan memperkuat konstruksi ini sejak usia dini. Program sekolah menggunakan materi yang disiapkan secara cermat, yang memuji eksploitasi rezim, menyoroti pencapaiannya, dan menafsirkan ulang setiap masalah lokal sebagai bukti perlawanan heroik. Referensi terhadap dinamika internasional disaring, yang memicu pandangan dunia di mana Korea Utara menempati tempat sentral, sementara negara-negara lain disajikan sebagai ancaman atau pesaing yang dekaden. Kedutaan besar asing, yang beroperasi dengan pembatasan ketat, menghadapi batasan parah dalam berinteraksi dengan warga setempat. Kegiatan diplomatik dipantau, dan setiap upaya komunikasi langsung diawasi terus-menerus. Delegasi internasional yang mengunjungi negara tersebut didampingi oleh pemandu resmi dengan rencana perjalanan yang direncanakan secara cermat untuk menghindari kontak tanpa pengawasan. Bahkan para diplomat sendiri merasa sulit mengakses informasi tanpa mediasi aparat negara. Rezim menginvestasikan sumber daya yang besar untuk menetralisir upaya eksternal untuk mematahkan blokade ini. Kampanye balon yang diluncurkan dari Korea Selatan berisi selebaran, perangkat elektronik, atau radio portabel dicegat oleh patroli perbatasan. Transmisi radio asing yang berusaha menembus pagar dihalangi oleh gangguan. Jaringan pengawasan internal yang terdiri atas komite warga dan pelapor pelanggaran lokal bekerja untuk mengidentifikasi mereka yang mencoba menyebarkan materi yang tidak sah. Dalam struktur pemerintahan, elit memiliki akses ke sebagian kecil informasi internasional yang digunakan untuk menilai skenario strategis. Akan tetapi, pengetahuan tersebut hanya terbatas pada level teratas aparatur negara dan tidak sampai ke eselon menengah, apalagi masyarakat umum. Pemisahan ini berkontribusi pada penguatan hierarki internal dan mengonsolidasikan kontrol vertikal
atas arus informasi. Kurangnya kontras eksternal secara langsung memengaruhi persepsi internal. Warga negara tidak memiliki mekanisme independen untuk memverifikasi angka resmi, mengevaluasi efektivitas kebijakan publik, atau mempertanyakan pengumuman pemerintah. Kritik, jika muncul, cenderung berfokus pada masalah lokal tertentu, tanpa meningkat ke pertanyaan umum tentang sistem, justru karena tidak ada model eksternal yang diketahui yang dapat dibandingkan. Kedutaan sebagai pusat penyelundupan dan operasi rahasia. Kedutaan besar Korea Utara yang ditempatkan di seluruh dunia berfungsi sebagai platform multifaset yang dirancang tidak hanya untuk memenuhi fungsi diplomatik formal, tetapi juga untuk mengkoordinasikan kegiatan terlarang yang menghasilkan sumber daya penting bagi rezim tersebut. Kantor-kantor ini, yang dilindungi oleh perlindungan hukum kekebalan diplomatik, memfasilitasi perdagangan senjata, perdagangan barang-barang yang dikenai sanksi, pencucian uang, dan transaksi keuangan rahasia yang mendukung kepentingan strategis pimpinan. Di lingkungan ini, pengiriman senjata ringan, amunisi, dan sistem militer usang diatur untuk pemerintahan otoriter dan kelompok bersenjata. Distribusi obat-obatan sintetis yang menyasar pasar Asia dan Afrika juga ditangani, begitu pula dengan impor ilegal dan penjualan kembali barang-barang mewah. Operasi tersebut terkait dengan jaringan kriminal internasional, perantara lokal, dan perusahaan depan yang dirancang untuk menyembunyikan arus komersial dan keuangan sebenarnya. Setiap misi diplomatik memiliki fasilitas penyimpanan rahasia, ruang komunikasi terisolasi, dan mekanisme transportasi aman yang memungkinkan barang dipindahkan tanpa meninggalkan catatan resmi. Kendaraan diplomatik, berkat pelat nomornya yang dilindungi, melintasi perbatasan dan menghindari pemeriksaan bea cukai. Penggunaan infrastruktur internasional yang strategis ini mengubah setiap kedutaan menjadi perpanjangan fungsional dari aparat rahasia yang menopang negara Korea Utara. Personel yang ditugaskan dipilih secara cermat berdasarkan tingkat loyalitas, ikatan keluarga dengan rezim, dan keandalan ideologis. Selama misi mereka di luar negeri, mereka terus diawasi oleh agen negara yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi mengikuti pedoman yang ditetapkan dan tidak ada anggota yang menyimpang atau membocorkan informasi sensitif. Sistem pengawasan internal ini memperkuat keamanan kegiatan yang dilakukan di luar wilayah nasional. Sumber daya yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan ini tidak diinvestasikan kembali dalam ekonomi lokal atau memberi manfaat bagi penduduk. Dana tersebut ditujukan untuk akun rahasia, akuisisi teknologi, pemeliharaan jaringan cyber, pengembangan militer, dan pembiayaan kemewahan eksklusif untuk kaum elit. Pendapatan ini penting untuk mempertahankan program-program utama rezim tersebut dan memastikan kemampuan operasional tetap utuh meskipun adanya sanksi internasional. Kedutaan besar yang berlokasi di Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tenggara termasuk yang paling aktif dalam jaringan rahasia ini. Badan Intelijen Internasional telah mengidentifikasi wilayah-wilayah ini sebagai titik panas, meskipun upaya untuk mengganggu operasi mereka menghadapi hambatan hukum karena kekebalan diplomatik. Ketika seorang pejabat dinyatakan persona non grata dan dipaksa meninggalkan negara tuan rumah, penggantinya segera ditugaskan untuk memastikan operasi tetap berjalan tanpa gangguan. Dana yang diperoleh ditransfer melalui sistem perbankan rahasia, transportasi fisik uang tunai, logam mulia, dan konversi menjadi mata uang kripto. Setiap transaksi keuangan direncanakan dengan cermat untuk menghindari sistem pelacakan internasional, menggunakan sirkuit yang beradaptasi dengan perubahan peraturan global. Kemampuan beradaptasi ini menjadikan Kedutaan Besar Korea Utara bagian penting dari mesin ekonomi paralel yang memberi makan aparatur negara. Di dalam negeri, operasi terkait kedutaan sama sekali tidak terlihat oleh publik. Penduduk hanya menerima informasi yang terkait dengan upacara resmi, kunjungan protokol, dan kegiatan perwakilan, tanpa akses kerincian tentang fungsi ekonomi tersembunyi. Kontrol mutlak atas media
memastikan bahwa aspek paling sensitif dari kegiatan ini tidak terungkap, menjaga narasi resmi yang dibangun oleh rezim. Kedutaan Besar Korea Utara bukan sekadar kantor pusat administratif atau titik penghubung diplomatik. Mereka berfungsi sebagai pusat operasional yang sangat kompleks, terintegrasi ke dalam jaringan ekonomi rahasia yang menyediakan sumber daya vital untuk mempertahankan kepentingan strategis pimpinan. Desain ini yang didasarkan pada kebijaksanaan, ketepatan dan kemampuan beradaptasi, memperkuat struktur yang menopang hak istimewa yang terpusat di kalangan elit penguasa, memastikan prioritas rezim terus terpenuhi bahkan di bawah tekanan dan pembatasan internasional. Sistem uji nuklir. Rahasia. Infrastruktur tersembunyi untuk mempertahankan kemampuan operasional program nuklir Korea Utara bergantung pada jaringan bawah tanah yang dirancang dengan cermat, dipasang di daerah pegunungan terpencil dan terlindungi, yang dirancang untuk melakukan uji ledakan sambil meminimalkan deteksi oleh sistem internasional. Terowongan yang digali di bawah lapisan batuan padat tersebut dilengkapi dengan perkuatan khusus yang meredam gelombang seismik eksternal. Sementara itu, pada minggu-minggu menjelang setiap pengujian, operator memasang sensor internal dan perangkat pemantauan untuk memantau setiap fase proses. Spesialis yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi insinyur nuklir, teknisi bahan radioaktif, dan ahli bahan peledak canggih yang dipilih dari program pendidikan nasional yang merekrut profil terbaik dalam ilmu terapan. Setelah bergabung, para profesional ini menerima pelatihan intensif untuk melakukan tugas-tugas presisi tinggi di bawah protokol ketat yang mengutamakan keamanan teknis dan kerahasiaan. Akuisisi bahan-bahan penting seperti komponen elektronik sensitif dan logam strategis bergantung pada jaringan internasional yang terselubung. Perusahaan cangkang, perantara yang dikontrak, dan rute segitiga memungkinkan pasokan yang dilarang oleh sanksi global untuk memasuki negara tersebut. Setiap lokasi nuklir memelihara jadwal pemeliharaan berkala, memperbarui peralatan kontrol, memperkuat struktur internal, dan menyempurnakan sistem elektronik yang memungkinkan platform beroperasi dengan andal. Perimeter eksternal fasilitas aktif dilindungi oleh barisan keamanan berlapis, dipatroli oleh unit bersenjata, dan dibagi menjadi pos pemeriksaan yang memverifikasi identitas dan membatasi akses ke personel yang berwenang. Selama fase operasional, komunikasi dibatasi pada sirkuit tertutup dan catatan teknis disimpan dalam sistem terisolasi pada jaringan terbuka, meminimalkan kemungkinan terjadinya intrusi atau kebocoran elektronik. Dari luar negeri, Badan Intelijen memantau sinyal yang dihasilkan oleh pengujian ini melalui pembacaan seismik, gangguan atmosfer, dan pola yang ditangkap satelit. Namun, kemampuan rezim untuk menyesuaikan besaran, menyamarkan fase eksperimen, dan mengendalikan emisi radioaktif berarti bahwa data yang diperoleh dari luar dalam banyak kasus hanya merupakan perkiraan parsial. Laporan ahli menunjukkan keberadaan setidaknya 6 kompleks aktif yang didukung oleh pusat pengembangan yang menyempurnakan teknologi yang diterapkan pada senjata nuklir. Pada tingkat domestik, informasi yang disebarluaskan terbatas pada pernyataan resmi, di mana setiap uji coba disajikan sebagai pencapaian pertahanan yang memperkuat kedaulatan nasional. Tidak ada rincian teknis, biaya terkait, atau potensi dampak lingkungan yang diungkapkan. Laporan lengkap beredar secara eksklusif pada level tertinggi aparatur negara yang menjaga kendali program di dalam lingkaran kepemimpinan. Pengamat internasional telah mencatat perubahan terkini pada fasilitas tersebut, termasuk perbaikan rute evakuasi, bala bantuan tambahan di terowongan utama, modernisasi sistem deteksi internal, dan renovasi yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan eksternal atau kegagalan operasional. Transformasi ini merupakan bagian dari siklus optimalisasi berkelanjutan yang menjaga infrastruktur nuklir tetap beroperasi, bahkan di bawah kendala teknologi, akibat isolasi ekonomi.
Perkiraan global saat ini menyebutkan kapasitas persenjataan Korea Utara antara 20 dan 60 hulu ledak nuklir, didukung oleh jaringan lebih dari 20 terowongan yang berfungsi. Penempatan ini memberi Korea Utara peran penting sebagai aktor dengan kemampuan pencegahan nyata di panggung internasional, memastikan bahwa meskipun ada sanksi, pembatasan diplomatik, dan tekanan perdagangan, negara itu mempertahankan posisi strategis yang didukung oleh infrastrukturnya yang dijaga ketat dan disembunyikan. Rahasia Kim Jong-un menunjukkan bagaimana ia mampu tetap teguh dalam menghadapi segala hal. Melalui jaringan uang yang tersembunyi, transportasi yang aman, persenjataan, pengawasan, dan pengendalian atas rakyatnya, pemimpin mempertahankan posisinya sebagai pemimpin. Bukan hanya apa yang Anda lihat di depan umum. Di belakangnya ada sistem yang dipersenjatai dengan baik, yang bekerja tanpa lelah untuk mempertahankan kekuatannya. Dokumenter ini membantu kita memahami bagaimana, meskipun adanya sanksi dan ancaman eksternal, rezim tersebut tetap kuat berkat jaringan tersembunyi yang dirancang untuk melindunginya dengan segala cara.